Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan, bidang studi bahasa Inggris yang insya Allah saat ini aktif bertugas di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Mohon izin, pada tugas IHT atau in-house training kali ini saya akan sharing cerita tentang pengalaman atau praktik baik seputar pembelajaran yang insya Allah saya akan coba untuk merangkainya ke dalam model STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, dan result, dilanjutkan dengan refleksi, atau mungkin sama halnya sebetulnya dengan 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, pengalaman pembelajaran yang saya dapatkan adalah saat mengajar di kelas 12 tentang materi teks news item, atau jika dalam bidang studi bahasa Indonesia sama halnya dengan teks berita. Di pertemuan awal saya menyampaikan definisi, ciri-ciri teks, unsur kebahasaan, dan lain-lain. Ya, kami saling berdiskusi, tanya jawab, dan membedah tentang contoh-contoh teks news item yang kebetulan saya tampilkan di slide PowerPoint. Lalu setelah seluruh peserta didik saya anggap telah mencapai pemahaman yang mungkin mendekati sempurna, tanpa pikir panjang, akhirnya saya bentuk kelompok secara acak untuk penugasan presentasi, eh, membuat summary atau ringkasan teks berita yang sedang trending untuk dipaparkan sebagai bahan presentasi. Saya membagi 4 kelompok, yang mana kelompok 1 saya minta untuk membahas tentang berita yang hangat seputar kasus kriminal, kelompok 2 tentang berita laka lantas, kemudian kelompok ketiga tentang berita olahraga, dan terakhir kelompok 4 tentang berita ekonomi. Nah, singkat cerita, tibalah hari di mana jadwal untuk presentasi peserta didik tampil memaparkan teks berita yang sudah mereka olah sedemikian rupa, yang sudah mereka buatkan mind mapping atau infografis dari teks berita yang sudah mereka dapatkan. Namun situasi atau peristiwa yang terjadi yakni sekian menit, sekian jam saya tunggu, anak-anak terlihat masih belum siap. Nah, baik bahan materi atau ringkasan teks beritanya maupun kesiapan anak-anak sendiri untuk mempresentasikan ternyata masih belum selesai. Kemudian lalu saya juga sepintas mendengar beberapa siswa yang ribut di dalam kelompoknya saling melempar tanggung jawab. Si A mengatakan pada si B, ya harusnya kamu yang presentasi, aku sudah capek nulis, aku sudah capek buat bahan presentasi, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, lalu saya coba untuk terus memotivasi anak-anak, paling tidak satu kelompok saja deh, untuk bisa maju tampil mempresentasikan hasil kerja seadanya dulu. Namun ternyata tetap mereka enggan karena bahan materi yang belum benar-benar siap untuk disampaikan di depan forum kelas. Tentu ini membuat perasaan saya pada waktu itu merasa kecewa, sedih, dan jujur merasa penasaran, semacam ada tanda tanya besar, apa ada yang salah dari diri saya sebagai guru, dari cara mengajar saya, apakah ada yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Namun saya sempat berpikir sepertinya ada hal yang kurang pas deh dengan pengelompokan peserta didik. Nah, tentu hal ini akhirnya menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk bagaimana kemudian saya berpikir untuk melakukan sebuah aksi mencari solusi atas ketidakberhasilan tujuan pembelajaran yang terjadi. Nah, akhirnya sebagai tahap pembelajaran saya mencoba melakukan sedikit tes diagnostik dengan cara interview singkat pada setiap peserta didik guna mengetahui terkait potensi kemampuan berbahasa, atau istilahnya dalam bahasa Inggris language skill. Nah, kemudian saya mendapatkan data sekian anak ternyata menonjol pada kemampuan listening atau mendengar. Kemudian sekian anak kuat dalam kemampuan speaking atau berbicara. Lalu sekian anak saya dapatkan berpotensi dalam kemampuan reading atau membaca. Dan terakhir sisanya adalah anak-anak yang cenderung suka menulis atau writing.
Lalu pada tahap penerapan akhirnya saya putuskan untuk sekali lagi mereformasi atau membentuk kembali pengelompokan peserta didik. Saya berupaya membagi rata dalam setiap kelompoknya. Yang menonjol dalam kemampuan mendengar, saya minta untuk mencari sumber data, informasi, teks berita dalam bentuk audio untuk nantinya menjadi salah satu bahan presentasi. Kemudian yang bagus pada kemampuan berbicara, maka otomatis saya minta untuk tampil mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil kerja. Lalu yang menonjol kemampuan reading atau membaca, saya minta bertanggung jawab untuk menelaah, mengkoreksi bahan presentasi tulis dari segi tata bahasa, kosakata atau penataan kalimat. Kemudian yang bagus dalam kemampuan menulis, saya minta untuk mendesain, mengkreasikan bahan presentasi semenarik mungkin, entah itu menggunakan aplikasi Canva atau poster maker dan lain sebagainya. Sehingga dengan begitu pemberian dan pembagian tugas setiap peserta didik dalam masing-masing kelompok sudah terbagi dengan sangat balance. Dan harapannya presentasi mereka bisa terlaksana dengan baik. Luar biasanya, sebagai result atau hasil yang saya dapatkan, keempat kelompok akhirnya dapat mempresentasikan hasil kerja mereka dengan sangat baik. Terlihat dengan jelas kerjasama yang cukup bagus di tiap kelompok. Yang bagus speakingnya, mengambil peran sebagai penyaji materi. Kemudian yang bagus kemampuan writing dan reading, membantu menyajikan slide tampilan materi dengan data, mind mapping atau infografis yang bahkan melebihi ekspektasi saya pada waktu itu. Nah, yang menonjol kemampuan listeningnya membantu meresume kumpulan-kumpulan pertanyaan dari audiens sekaligus saran dan kritik untuk kemudian dirembuk bersama untuk mencari jawaban dan respon yang tepat. Selain itu proses Q&A atau tanya jawab tadi pun berlangsung dengan sangat baik, positif dan sangat konstruktif, yaitu saling membangun dan melengkapi. Nah, hal yang sama pun yaitu pengelompokan berbasis tipe dan karakter kemampuan berbahasa siswa itu juga saya lakukan saat pelaksanaan proyek P5 dengan gaya tema hidup berkelanjutan di satuan kerja saya yang sebelumnya. Saat itu persiapan tugas kelompok siswa untuk mempresentasikan jenis, konsep, dan desain produk atau rencana produk gaya hidup berkelanjutan seperti apa sih yang mau mereka buat sebagai hasil proyek akhir nantinya. Ada yang membuat batik ekoprint, kemudian ada yang membuat budidaya atau daur ulang sampah menjadi barang-barang bernilai ekonomi dan lain-lain. Maka saat presentasi yang bagus kemampuan berbicaranya otomatis mewakili kelompoknya untuk memaparkan desain rencana produk. Yang bagus kemampuan menulisnya mengambil peran mendesain bahan materi presentasi. Kemudian yang bagus kemampuan mendengar mengambil peran untuk mencatat kumpulan pertanyaan, saran, kritik dari audiens. Nah, dan seterusnya begitu. Sebagai bahan refleksi diri di sini, saya sebagai seorang guru wajib untuk terus belajar. Saya harus terus meningkatkan sensitivitas atau kepekaan terhadap karakter, kemampuan, dan potensi setiap peserta didik guna menunjang keberhasilan belajar mereka. Tidak ada anak yang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah anak-anak yang belum terarahkan dengan baik sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Terakhir, terus-menerus belajar dan mengasah kepedulian terhadap peserta didik adalah hal yang mutlak bagi saya sebagai seorang guru untuk terus diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.